المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salaman bi tawajjuhi ila hadis Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa dzurriyyati wahidatin fi amrillah ya mursalin darajat wa akbar muqarrabin darajat min wa tabi'in wa la tulama ila awliya ila inna kanu wa ila jami muhaddisin wal mufassirin khususan sayyidina Muhammad wa syaikhul badr al-jilani wa syaikhul asrul nawawi wa syaikhul al-qutubi wa syaikhul imam ibnu katsir wa syaikhul al-mahalli wa syaikhul al-asyidi wa syaikhul sulaiman al-jamal wa syaikhul Muhammad asy-syari wa syaikhul imam asy-syaukani wa syaikhul ahmad al-alusi wa syaikhul nawawi al-bantani wa syaikhul mustafa al-marani wa syaikhul ibnu asyir wa syaikhul awali al-sya'rawi wa syaikhul tambawi wa syaikhul al-azhari wa syaikhul Muhammad al-shabuni wa syaikhul rajab wa khususan ila bisri mustafa rabbani wa ila jami'i syaikhina wa syaikhina syaikhina lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 191. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina an yunazzala 'alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Mayawatu rabbun sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa si alladzina min ahlil kitab saking ahli kitab walal musyrikina lan ora wong musyrik ayyunazzala ingkang den turunaken alaikum ing atase sira kabeh apa min khairin kebagusan mir rabbikum saking pangeran sira kabeh. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yahtassu nertentokake sapa si Allah bi rahmatihi kelawan rahmati Allah man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa si man yasa'u kang ngersakake sapa si Allah ing man. Allahu ta'ala Allah iku dzul fadlil azim kagungan kanugrahan kang agung. Syarahipun 105. Wong-wong kafir saking ahli kitab lan wong musyrik iku sejatine ora padha seneng sliramu Muhammad keturunan wahyu saking Allah Ta'ala. Nanging Allah Ta'ala kagungan hak maringi rahmat marang sapa wae kang dikersakaken. Allah Ta'ala kagungan kanugrahan kang agung. Ayat niki nggih sakjane enten hubungannya kalau ayat kemarin, tapi karena kemarin ngaosi sampun hampir 50 menit sehingga ini boten diterusaken. Jadi kemarin wong-wong Yahudi niku matur marang Kanjeng Nabi dengan kata ro'ina. Artinya ini menyek Kanjeng Nabi, menyek Kanjeng Nabi. Terus kali Allah diperintahkan gantos sahabat-sahabat yang Islam pun ngantos matur ro'ina tentang Kanjeng Nabi tapi undur. Lah, niki lanjutannya ayat 105. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahli kitab walal musyrikina an yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Orang kafir dan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha.
dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang agung. Asbabun nuzul ayat ini diterangkan tentang kitab tafsir Al-Munir karanganipun Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Berikut dikatakan qala al-mufassirun, ulama ahli tafsir itu berkata, innal muslimina kanu idza qalu li khulafaihim minal yahudi, sesungguhnya biar orang-orang Islam dulu tatkala berkata kepada para sekutu mereka dari Yahudi, aminu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, iman sira kabeh marang Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi orang-orang Islam ketika ketemu karo kanca-kancane sing Yahudi, itu orang-orang Islam ngatur marang kanca-kancane iman marang Kanjeng Nabi Muhammad. Terus nopo jawab orang-orang Yahudi? Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi tad'unana ilaihi laisa bi khairin mimma nahnu alaihi. Agama yang kalian bawa kepada kami itu tidak lebih baik daripada agama yang kami peluk sekarang. Jadi orang-orang yang itu mengatakan agama Islam sing mbok tapak menang aku itu gak adoh karo agama sing tak peluk saiki. Walau wajadna law kana khairan, sungguh kami ingin agama kalian ini lebih baik. Ngomong ngoten itu dia berdusta. Fa'anzalallahu ta'ala takdziban lahum, maka Allah menurunkan ayat ini untuk mendustakan perkataan mereka. Jadi orang-orang Yahudi ngomong kayak ngoten itu aslinya lucu, maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, ayat ini itu menunjukkan bahwasanya ahli kitab itu kafir. Jadi nanti ma yawaddul ladzina kafaru min ahli kitab. Orang-orang ahli kitab niku kafir. Masih mereka iman marang Injil, masih mereka iman marang Taurat, tapi mereka tidak iman marang Kanjeng Nabi Muhammad dan mereka tidak beriman marang Al-Quran, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Nah, orang musyrik jelas kafir. Tapi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang berkategori sebagai ahli kitab, melalui ayat ini Allah menjadikan ma yawaddul ladzina kafaru min ahli kitab. Jadi orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab itu termasuk kafir. Selama mereka tidak iman kepada Al-Quran, selama mereka tidak iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka mereka termasuk golongan orang kafir. Ayat ini membantah anggapan kelompok yang menamakan dirinya sebagai kelompok Islam liberal. Saat ini bukan sekira usung, tapi beberapa tahun belakang, beberapa tahun sebelum ini, mungkin sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, itu ada sebuah kelompok yang menamakan dirinya Islam liberal, mengatakan bahwasanya semua agama itu sama, selama dia baik dan mengerjakan sesuai dengan agamanya, maka dia akan masuk surga. Lewat ayat ini tidak seperti itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang kategori ahli kitab termasuk orang yang kafir. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa kok mereka boten senang? Mereka kok mayawat dunia? Mengapa mereka itu kok gak senang marang Kanjeng Nabi Muhammad, marang apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Jawabannya menurut tafsir Asy'ari dikatakan hasadal lakum. Mereka itu hasad. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kategori ahli kitab, dan orang-orang musyrik itu hasad marang Kanjeng Nabi. Hasad orang Yahudi, orang ahli kitab, termasuk Yahudi, tentunya dikatakan wah hasadul Yahudi bisa bagi sya'nihim annan nubuwata la taliku illa bihim likaunihim abna'al anbiya. Orang-orang Yahudi itu hasad marang Kanjeng Nabi itu karena mereka menyangka bahwasanya kenabian itu tidak patut kecuali kepada diri mereka, karena mereka merasa menjadi anak-anak Nabi.
Di orang Bani Israel, orang Yahudi ini menganggap karena mereka punya garis turunan dari Nabi Yakub, Bani Israel bin Ishak, maka mereka berpendapat, berkeyakinan kalau kenabian itu harusnya ditompok mereka. Jadi orang-orang Yahudi hasut karena sebab seperti itu. Dia tidak menyangka kalau kenabian bukan dari golongan Bani Israel. Nah, sedangkan orang-orang musyrik sing boten sing nyembah berhala niku nggih hasud para kanjeng Nabi seperti katakan teng mriki wa hasadul musyrikiyal arabi bisa bagaimana indahu minar riyasati wal fakhri faqalu la talikun nubuwatu illa billah. Orang-orang musyrik Arab niku hasud marang kanjeng Nabi sebab mereka niku seneng dadi ndas, dadi pemimpin. Barang kanjeng Nabi diutus dados rasul, otomatis kepemimpinan dipegang oleh kanjeng Nabi. Mereka yang awalnya menjadi pemimpin di Madinah karena datangnya Nabi, akhirnya mereka tersingkirkan dari kekuasaan. Akhirnya mereka juga orang-orang musyrik hasud marang kanjeng Nabi. Tak hanya orang musyrik saja, beda nilai orang musyrik hasudi karena mereka tersingkir dari kekuasaan. Oleh orang ahli kitab itu hasud karena dia merasa seharusnya golongan dia yang menjadi nabi. Jadi hasud ini sangat hati-hati kita terhadap hasud ini, kudu hati-hati teman. Bisa menyerang kepada siapa saja, termasuk kepada kita semua. Sing dihasuti yo sak level. Nek pengusaha yo hasute karo pengusaha. Yai yo hasute karo yai. Jadi kudu hati-hati teman karo hasud ini. Karena hasud bisa menyerang semua lapisan masyarakat, semua golongan, termasuk golongan yang mulia di kalangan manusia itu bisa terkena hasud. Diriwayatkan dosa pertama kali anak Adam itu adalah hasud. Ketika itu Qabil hasud karo Habil. Qabil nggak ada adik jenenge Iklimah, Habil nggak ada adik jenenge Labuda. Karena pada saat itu bermonok menusuk, akhirnya sesama saudara dinikahkan, boten nopo-nopo. Karena pada saat itu memang belum ada manusia. Qabil oleh adik Habil, Habil oleh adik Qabil. Akhirnya Qabil dirapekno karo Labuda, Habil dirapekno karo Iklimah. Nah, dilalah Labuda ini tidak secantik Iklimah. Akhirnya Qabil hasud, iri karena bakal rabi dirapekno karo arek sing tak sepiro ayuan adik dewi, adik kandungnya dewi daripada adik Habil. Akhirnya dia hasud, lalu iblis menggodanya, membisikinya untuk membunuh Habil. Akhirnya terjadilah pembunuhan itu gara-gara hasud. Jadi hati-hati teman karo hasud ini. Jadi dosa pertama anak Adam itu diriwayatkan adalah hasud. Jadi kalau kalian panjenengan gak usah iri, misalnya dari konco kok bojone ayu, gak usah hasud. Wah, apalagi berharap memilikinya. Wah, tambah baik kalian berharap memiliki bojone konco. Wis gak usah iri. Wis bagian sampai ya wis iku. Wis santai saja. Sing gak santai sing gak duwe bojo. Pokok duwe bojo, syukuri apa yang ada. Masih gak sepiro ayu menelek mlebu surga. Bojoe sampean itu adalah yang tercantik sendiri, bahkan mengalahkan bidadari. Sing sakno lek mati gak duwe bojo, niku sing paling sakno iku nang yo surga meneh tolak nangi bojo. Tolak makane. Sing dudu-dudu rabi omane. Sapa iki? Sing dudu-dudu akeh dudu-dudu nang kene iki. Jadi hasud bahaya. Gara-gara kalimat kemarin, akhirnya Qabil membunuh Habil karena iri terhadap kecantikan.
Jadi wajib sampai kula kali panjenengan iri ana kanca duwe bojo ayu. Lanjutane ayat wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Dan Allah menentukan atau mengkhususkan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya. Ulama berbeda pendapat tentang maksud rahmat di ayat ini. Tentang Al-Qurtubi, qala Ali bin Abi Thalib, menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yahtassu bi rahmatihi ay bi nubuwwatihi. Jadi Allah mengkhususkan rahmatnya terhadap siapa yang dikehendaki. Menurut Sayyidina Ali itu adalah binubuwwah ini. Ay khassa biha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah memang memberikan rahmat kekhususan kepada hamba yang dikehendakinya, kepada siapa yang dikehendakinya. Terus Sayyidina Ali sing dimaksud adalah kenabian. Jadi memang Allah mengkhususkan kenabian terakhir kepada Nabi Muhammad dari jalur Ismail, bukan dari jalur Yakub bin Ishak, bukan dari Bani Israil. Memang Allah memberikan seperti itu kekhususan menurut Sayyidina Ali. Waqala qaumun, menurut pendapat kaum yang lain, pendapat orang lain, ar-rahmatu Al-Qur'an. Yang dimaksud rahmat dan ayat ini adalah Al-Qur'an. Memang Allah memberikan rahmat maksudnya itu adalah Al-Qur'an. Menurut pendapat yang kedua. Menurut pendapat yang ketiga, ar-rahmatu fi hadhil ayati amatun li jami'i anwa'iha allati qad manaha Allahu ibadata qadiman wa hadisan. Menurut pendapat yang ketiga, rahmat dan ayat ini ia bersifat umum, yang mana Allah memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya baik yang dulu atau yang sekarang. Jadi rahmat bersifat umum. Jadi ono wong dikai bojo sing ayu, ya pancen oleh rahmat Allah. Ono wong dikai bojo tak sepiro ayu, ya pancen rahmat Allah kaya ngono. Sebab ya ono wong sing tak duwe bojo. Memang rahmat Allah kaya ngono. Jadi wallahu yahtassu bi rahmati man yasha. Semua nikmat bersifat umum. Terus enten maneh sing berpendapat qala Ibnu Haris wa rahmatullahi li ibadihi. Rahmatnya Allah kepada hambanya itu napa? In'amuhu alaihim wa afuhu lahum. Nikmat-nikmatnya Allah yang diberikan kepada hambanya dan ampunan-ampunan Allah yang diberikan kepada hambanya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah pemilik anugerah yang besar. Kita lanjutkan. Ma namsah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Ma namsah, lamun bubrah sapa ingsun. Ma namsah lamun bubrah sapa ingsun min ayatin saking ayat aunun siha utawa ninggal sapa ingsun ha ing ayat nakti mongko nekani sapa ingsun bi khairin kelawan kang luwih bagus minha tinimbang saking ayat au misliha utawa padha ning ayat. Alam ta'lam ana ora ngerti sapa sira annallaha ing setuhune Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara iku qadirun kuwasa. Pun sebentar ayat mawon. Man tansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Apa saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya, aw misliha atau sebanding dengannya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tiadakah kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Asbabun nuzul ayat ini dipun ceritakan tentang kitab tafsir Abdul Mansur karangan Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Pemiliki dikatakan akhraj Ibnu Abi Hatim an Tariq Ikrimah an Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari jalur Ikrimah dari jalur Ibnu Abbas.
berkata Ibnu Abbas, karena rubbama yanzilu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahyu bil-laili wa yansahu bin-nahari fa anzalallahu hadhil ayat. Jadi diriwayatkan Ibnu Abbas berkata, terkadang turun wahyu kepada Nabi pada malam hari. Wahyu turun kepada Nabi pada malam hari. Wa yansahu bin-nahari. Kemudian Nabi lupa pada siang hari. Jadi ayat ini membahas tentang nasakh. Niku jadi Kanjeng Nabi pernah turun wahyu pada malam hari, terus awan Kanjeng Nabi subuh. Kanjeng Nabi subuh. Niku bagian dari nasakh. Yang kemana keterangan nopo asbabun nuzul saking kitab tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dikatakan qala al-mufassirun, ulama ahli tafsir berkata innal musyrikina qalu, orang-orang musyrik itu berkata atauna ila Muhammadin, apa awakmu kan delok marang Muhammad, rasul wong musyrik, apa awakmu kan delok marang Muhammad, ya'muru ashabahu di amrin, Muhammad memerintahkan kepada sahabatnya dengan suatu perkara, summa yanhahum anhu bi khilafihi, kemudian Muhammad mencegahnya sahabat melakukan hal itu, terus mengerjakan hal yang berbeda. Wa yaqulu al-yawma qawlan, Muhammad berkata pada hari ini seperti ini, wa yarji'u anhu dan kemudian berbeda kemudian hari di besok hari. Ma fi hadzal Qur'ani illa kalam Muhammadin. Terus orang-orang musyrik, Al-Qur'an ini bikinan Muhammad. Al-Qur'an ini kalam Muhammad. Jadi memang menceritakan Kanjeng Nabi pernah memerintahkan suatu perkara, di kemudian hari perkara tersebut boten ajab. Jadi ayat ini menceritakan tentang nasakh. Napa niku nasakh? Tafsir As-Sawi, lughat wa huwa lughatan al-izalatu wan naql. Nasakh secara bahasa niku bermakna izalah, ngilangi, menghilangkan. Al-naql atau memindah. Jadi bisa dimaknani memindah, bisa dimaknani menghilangkan. Lek memindah, menggoni tafsir Al-Qurtubi dikatakan memindah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Jadi Al-Quran awalnya ke Lauhul Mahfuz, terus dipindah, terus ini di copy paste. Awalnya nanggoni Lauhul Mahfuz, terus copy paste diturun nang dunia, jadi ini mushaf Al-Quran seperti yang kita kenal sekarang. Niku kalau nasakh dimaknani ngakun, mindah. Tapi bukan itu yang dimaksud di ayat ini. Yang dimaksud nasakh di ayat ini adalah mengenai tafsir Al-Qurtubi dikatakan yang dimaksud adalah al-ibtalu wal izalatu, membatalkan atau menghilangkan. Jadi nasakh yang dimaksud dengan ayat ini ialah menghilangkan atau menghapus hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang belakangan. Menghapus sebuah hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang belakangan. Mungkin turun paham kalau contoh nomor Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad niku diputus bentuk ajaran Islam. Saat Kanjeng Nabi Muhammad diutus, itu sudah ada agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Begitu juga nabi-nabi yang dulu, niku sebelumnya enten nabi-nabi dulu, nabi-nabi juga. Sajane enten nabi-nabi malih ya. Nah, setiap nabi niku membawa ajaran agamanya. Saling Allah. Terus wonten nabi datang kemudian hari, ada ajaran nabi yang dulu yang dihapus. Nah, dihapusnya ajaran nabi yang dulu niku bukan berarti ajaran yang dulu niku salah, tidak. Atau ajaran nabi yang dulu tidak sempurna, tidak. Tapi memang kondisi masyarakat saat itu
itu membutuhkan hukum yang seperti itu. Ketika masyarakat berganti, syariat juga diganti. Jadi maka ini istilah nasakh. Kalau contoh balik dari kasus Qabil Habil mau. Ketika syariat Nabi Adam, anak-anaknya Nabi Adam ini kulek rabi yang butuh kalau dulu itu. Sebab dulu mana wong liya, tapi rabi kalau sapa kabeh wong cik dulu mana wong liya, ono kemang. Itu rabi kalau dulu itu dulu kandung. Ketika zaman Nabi Adam itu oleh. Tapi setelah manusia populasi berkembang makin banyak, hukum menikah dengan saudara sendiri haram. Awalnya boleh ketika zaman Nabi Adam. Yang pertama syariat Nabi Nuh. Pas zaman Nabi Nuh, sak mantul Nabi Nuh selamat, kali umat selamat saking banjir. Terus saat Nabi Nuh pedal naik kapal, itu semua jenis daging hewan itu halal, kecuali getini. Getini itu kebiyen zaman kene itu haram. Sampai sakniki. Entane kok ana wong kok seneng napa? Didit tadi. Apa ya apa maca ini? Mulai tak tahu. Itu ya perlu dipertanyakan akal sehatnya itu kemana. Wong getih kok dipangan. Jadi zaman Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh sampun selamat saking kapal, semua umatnya sing ikut numpak kapal di selamat, itu semua daging hewan halal untuk dimakan. Semuanya tanpa ada kecuali. Saman kuning itu baru dihalalkan sebagian, diharamkan sebagian. Biyen zaman Nabi Yakub, wong lanang iku oleh rabi karo wong wedok loro dulur kandung. Zaman Nabi Yakub, iki kok ana salah wong lanang wayu sing diwayu adik kakak kandung. Niku ana salah. Zaman Nabi Musa hukum niku dinasah sampai sakniki umat Kanjeng Nabi Muhammad gak oleh wong wayu lek adik kakak. Niku teng tangga desa enten pokoke cerita kok rabi loro adik kakak. Mboten nangsa. Mboten nangsa. Zaman Nabi Musa sampai Nabi Muhammad itu tidak boleh. Dia zaman Nabi Yakub asal. Zaman datang Nabi Musa hukum seperti itu dinasah, awalnya boleh, akhirnya tidak boleh. Nah, teng Al-Quran yang terbaik katakan. Jadi Al-Quran ini contoh ajaran nasakh mansuh terhadap nabi-nabi yang dulu. Nah, teng Al-Quran itu kata nasakh mansuh ini. Nah, nasakh ini hanya berlaku pada hukum praktis. Hukum praktis ini apa? Misalnya tentang dia aslinya halal terus jadi haram, atau sebaliknya haram terus jadi halal. Contoh sing paling populer dari mlebet ayat, contoh sing paling populer ziarah kubur, dia itu haram. Insyaallah jenengan sedaya wis ngerti jadi tahun ini. Ziarah kubur dia itu haram. Terus dinasah akhirnya menjadi halal, menjadi boleh. Awalnya boten nangsa ziarah kubur, tapi dinasah akhirnya ziarah kubur itu boleh. Yang ketika awal-awal Islam datang, nikah mut'ah, nikah kontrak itu langsung. Ketika Islam sampun berkembang, akhirnya nikah mut'ah boten langsung. Lah niki enten golongan Islam ya di luar ahli sunnah, kita sebut saja kelompok Syiah namanya. Itu masih memperbolehkan nikah mut'ah, nikah kontrak. Itu biar menyenangi dia. Biar menyenangi jadi nikah kontrak, nikah dikontrak sak bulan, 2 bulan, 6 bulan lelek ngono oleh yo sampean rabi-rabi sampean dudu-dudu ya kontrak oleh ya. Tapi kelompok Syiah sampai sekarang memperbolehkan nikah mut'ah. Kelompok Syiah ini memang dulu itu diperbolehkan nikah mut'ah itu. Tapi lalu kemudian Kanjeng Nabi mengharamkan nikah mut'ah. Nah, nasakh ya
itu tidak bisa terjadi pada 3 hal. Jadi memang ada nasakh mansukh yang awalnya halal jadi haram, haram jadi halal itu wonten. Tapi nasakh mansukh itu tidak bisa terjadi kepada 3 hal. 1, tidak bisa terjadi kepada akidah. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua ajaran tentang akidah itu sama, mengesahkan Allah, Allah Ahad, Allah Esa. Ini ajaran dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu podo kabeh. Iman marang dino kiamat. Dari zaman Nabi Adam ini pun bukan saged berubah sampai Nabi Muhammad ila akhir zaman. Iman marang surga neraka niku dari zaman dulu, zaman Nabi Adam diciptakan sampai Nabi Muhammad. Tugasnya Rasul itu adalah mubasyirin wa mundzirin, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi sama masalah akidah itu tidak bisa dinasakh. Ke zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad masalah tentang akidah itu sama. 1. Nomor kali sing boten saged dinasakh itu adalah ayat tentang kabar atau tentang berita. Niku boten saged dinasakh. Contoh surah Al-Lahab, surah Al-Lahab niku sudah diturunkan ketika Abu Lahab diurik. Abu Lahab itu diurik, niku surah Al-Lahab sudah diturunkan. Itu adalah ayat kabar, itu adalah ayat berita. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Untuk ngono, ini kapanane ono sing tabbat yada abi lahabin wa tab ngono to. Sing ngimami mbuh kok tau lah karo koyo ngono nggih mati sak ngene iki. Untuk mandeg sik wa tab. Kok kapanane enten sing ngimami ngono, sing salah. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Jadi ayat ini sudah diturunkan sejak Abu Lahab masih hidup. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan. Lanjutannya nopo, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ronda telah biu wan moro'atu sak bojone ini lho dibahas. Bojone Abu Lahab ini sampai dimasukno nang nggone ayat wan moro'atu hamalatal hatab. Ayat ini ayat tentang kabar, ayat tentang berita. Ini sudah menceritakan kalau nanti Abu Lahab mati dalam keadaan kafir dan masuk neraka. Nah, ayat ini baru satu dinasakh. Yang pertama ayat menceritakan tentang Fir'aun. Teng surah Yunus buka. Teng surah Yunus ayat 92, teng niku Gusti Allah dawuh, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, Fir'aun maksudnya, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Ayat ini niku turun ketika tahun sekitar 600 Masehi, dekade 600 Masehi. Fir'aun tenggelam itu pada abad 12 sebelum Masehi. 1200 tahun sebelum Masehi. Al-Quran sudah memberikan informasi lek jasadnya Fir'aun dijaga, diawetkan supaya menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Itu ketika Kanjeng Nabi tasik gesang, tasik wonten sampai Kanjeng Nabi sedo, ayat itu tidak dinasakh. Padahal sampai Kanjeng Nabi sedo belum ada bukti kalau jasad Fir'aun itu diselamatkan. Dari ada bukti sampai abad 19 Hijriah jenazah jasad Fir'aun itu baru ditemukan pada tahun 1898.
Jangan bayangkan dari Al-Quran itu turun, ketika ayat itu turun, itu surah Yunus ayat 92, itu jasad Fir'aun masih belum ditemukan. Tapi Al-Quran sudah mengatakan seperti itu. Pada hari ini, terus Al-Quran itu pada hari ini dan kami selamat, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Ini bukan kan ayat Al-Quran itu turun sampai tahun 1898 itu belum terbukti. Baru ketika 1899 ada jasad ditemukan dan diteliti, ternyata itu adalah Fir'aun. Baru terbuktilah mukjizat Al-Quran. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Salah satu mukjizat Al-Quran. Jadi ayat tentang kabar, ayat tentang berita itu tidak bisa dinasah. Sebab sampai bisa dinasah, itu membuktikan kalau yang membawa berita itu bisa jadi salah. Jadi makanya enten kelompok aliran, enten sebuah aliran, terus dia mempunyai pemimpin, terus pemimpinnya mengatakan bahwasanya pada tanggal sekian saya mendapat bisikan dari Tuhan, misalnya saya mendapatkan bisikan dari Tuhan, engkau tanggal saat ini terjadi koyok ini. Terus kok dilalah pada tanggal minggu, belum terjadi nopo-nopo, terus dia mengatakan Tuhan berubah pikiran. Ini kan wonten koyok ini. Menit tanggal saat ini kiamat, menit tanggal saat ini ono nopo asap turun, Tuhan turun, kan ada yang seperti itu sing kemarin. Ono Tuhan turun bakal nopo menutupi bumi bakal gelap, ada Tuhan turun tanggal saat ini. Kalau dia mengatakan seperti ini, terus ketika pada tanggal ini baru terjadi nopo-nopo, terus dia mengatakan Tuhan berubah pikiran, maka berarti dia ajarannya sesat. Sebab tidak mungkin Tuhan berubah pikiran. Niku wonten kaya tentang kelompok-kelompok kita niku ada. Niku ayat tentang berita ini yang tidak bisa dinasah. Tahu? Ayat yang boten saged dinasah niku adalah tentang prinsip-prinsip umum universal. Artinya apa? Semua agama dari zaman dulu niku selalu mengajarkan kebaikan. Dikongkon berbuat baik, dikongkon berbuat adil, harus berbakti kepada kedua orang tua. Itu tidak akan dinasah. Tidak boleh berbuat zalim. Itu tidak mungkin dinasah. Jadi itu prinsip-prinsip umum secara universal. Berbuat baik, sesama manusia berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, itu adalah ayat-ayat yang tidak bisa dinasah. Nah, Al-Quran itu kata ayat-ayat yang dinasah. Pengulangan ini dikatakan Al-Quran itu ada yang dinasah imma bilafzin awil hukmi au bihimah. Dan ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat yang dinasah lafadznya saja, hukumnya tidak. Enten sing dinasah hukumnya kok, lafadznya tidak. Dan ada yang dinasah keduanya. Ono sing dinasah lafadz sak hukumnya. Dan mriki dikatakan banasul lafzi wal hukmi. Adapun ayat nasah yang dinasah lafadz dan hukumnya, ka'asyri radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Ada ayat yang pernah turun, ayat ini itu bunyinya asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Ayat ini pernah turun, tapi dinasah lafate dan hukumnya. Jadi sampai padosi lafate yang gak ono nang ayat Al-Quran, hukumnya juga sudah tidak ada. Niku dinasah lafat dan hukumnya. Enten mana sing dinasah wa nasbul lafzi duna hukmi. Ono sing dinasah lafate tok, hukumnya tidak. Jadi lafadznya dinasah, dihilangkan, tapi hukumnya tidak. Nopo dulu pernah ada ayat turun. Ayat ini bunyi munine asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjamuhuma al-battata.
berzina, maka rajamlah keduanya dengan kepastian. Ayat ini dulu pernah turun, tapi lafadznya dinasah, hukumnya tidak, hukumnya tetap berlaku, hukumnya tetap berlaku. Ono maneh nggih hukum tok sing dinasah, lafadznya tidak. Dan ini sing kudu dipengerti kalau kita belajar ilmu tafsir. Jadi kata ayat niku lafadznya boten dinasah, tapi hukumnya dinasah. Contohnya apa? Surah Al-Baqarah ayat 180. Dan itu Gusti Allah dawuh kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyatu lil walidayni. Biyen itu wasiat itu diwajibkan. Jadi wasiat itu wajib dulu nih. Jadi wis napa ketika wis mendekati kematian, ini mendekat insyaallah ketemu ayat 180. Lek wis dekat dengan kematian, kalau idza hadarakumul maut, ketika datang kepada salah satu di antara kamu kematian, maka tinggalkanlah wasiat. Dulu wasiat itu wajib. Tapi setelah itu ayat tentang ini dinasah tentang ayat waris. Jadi biar dengan ayat waris butuh wasiat. Dulur oleh sakmini, bapak oleh sakmini, bojo oleh sakmini, ditinggalani wasiat kaya ngene dulu seperti itu. Tapi akhirnya ayat tentang waris, ayat tentang wasiat dinasah dengan ayat tentang waris. Ayatnya masih ada, lafadznya masih ada. Surah Al-Baqarah ayat 180, kewajiban wasiat, tapi sudah dinasah dengan ayat tentang waris. Wonten maneh nggih, teng surah Al-Baqarah ayat 240 nggih. Teng surah Al-Baqarah ayat 240, teng mriku Gusti Allah dawuh walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Wong wedok nek ditinggal bojone mati niku dulu masa iddahnya itu 1 tahun. Setahun. Jadi wong wedok kok bojone sing lanang mati iku masa iddahnya 1 tahun. Kemudian ayat ini dinasah kali surah Al-Baqarah ayat 234 nih. Ten mriku di 234 ten mriku dikatakan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Asline masa iddahnya 1 tahun, terus dinasah menjadi 4 bulan 10 hari. Dulu awalnya 1 tahun, mari ngono dinasah menjadi 4 bulan 10 hari. Ayatnya diono, tapi dinasah. Begitu juga minum khamr. Wong Arab niku biyen sepun kali khamr. Tidak bisa lepas kali khamr. Ibarat kula kali panjenengan sing seneng nopo rokokan, itu rokok kan nggak bisa lepas. Wis titik-titik rokokan, terus bagi kita yang ahli hisab, sing ahli hisab, niku mesti rokokan terus. Mari ngopi rokokan, rokok ciburung teh nyambung. Niku orang yang senang dengan rokok, niku sing seneng nyetek temen karo rokok. Niku ya kaya wong zaman nopo Arab dulu, niku sangat suka dengan khamr, minum khamr. Awal minum khamr itu boten apa-apa. Jadi ketika Islam datang, awalnya minum khamr itu boten apa-apa. Teng surah An-Nahl ayat 1 itu, teng surah An-Nahl ayat 1 itu, teng itu dikatakan wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasanan. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Jadi awalnya boleh mobil khamr itu ketika Islam datang. Derek boten langsung dilarang tidak. Mantun niku ayat niku dinasah. Dinasah kali surah An-Nisa ayat 43. Tentu Gusti Allah dawuh ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma
Janganlah kamu mendekati sholat dan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan. Jadi ayat memperbolehkan oleh mobil khamr itu dinasah dengan ayat ini, surah An-Nisa ayat 43. Gak oleh mobil khamr lek hidup waktu sholat. Zuhur dan asar itu hidup. Kan zuhur dan asar hidup. Asar dan maghrib hidup. Maghrib dan isya tambah hidup mana. Sehingga dulu ketika ayat ini turun oleh mobil khamr itu lek mari isya ambek mari subuh. Sebab waktunya panjang. Jadi awalnya seperti itu, hukum minum khamr itu gak langsung haram tidak. Awalnya oleh, terus gak oleh tidak waktu sholat, sehingga minum khamr itu diperbolehkan mari isya ambek mari subuh karena waktunya panjang. Baru setelah itu diturunkan surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji min amali syaiton, termasuk amalnya syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah agar kamu termasuk orang yang beruntung. Jadi ayat tentang larangan minum khamr itu tidak langsung wonten, tidak, bertahap. Dinasahnya itu bertahap. Awalnya boleh, terus mantan itu oleh, tapi tak oleh ide-ide dengan waktu sholat. Baru setelah itu dilarang secara total. Jadi ayat ini menceritakan tentang nasah. Lanjutan ayat ini tasik aunun siha ini insya Allah dilanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Pun jika kesempatan mungkin kita manfaat. Ini di luar ayat nih, kalau cerita sedikit. Insya Allah mulutane tanggal penangsal penceramah, Insya Allah mulutane 4 November. Atau mulut di lumayan tasik suwe. Karena di lumayan tasik suwe. Niki kula sakniki niku nambel kopiah, menawi purun kembaran digawe seragam kopiah. Karena di insyaallah sakjane mulutan mungkin nopo ketika ape poso biasanya gawe ziarah nggih saged digawe seragam, saged digawe ziarah. Menawi kersakaken saged menghubungi teng takmir mawon. Ini saged syukur-syukur saged didamel kembaran pas wayahe mulutan. Terus menawi kersakaken langsung pre-order, mungkin saged didamel pas wayahe mulutan. Lek semakin cepat insya Allah saged. Umpama mboten saged nggih mending lek dikersakno dawa umur disakakno dikersakno kadar rezeki saged didamel sareng-sareng pas wayahe ziarah sadurunge posoan. Pun, kita mungkin lek purun menghubungi takmir. Pun, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sholli Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam qulubuna wa tanfa'u bi ulumina wa taqdi bi hawaijina wa tarfa'u bi darajatina wa tahdi bi qaumana wa tufshu bi qulubana wa tulimuna bi ulumina laduni wa tukrimuna bi sa'adati wal karamati ma'a dhurriyyatina